Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan belajar seni budaya untuk siswa kelas 9 SMP atau MTS dengan buku Seni Budaya edisi revisi tahun 2018. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang seni lukis yang ada pada bab 1, mulai dari pengertiannya, kemudian tujuannya, kemudian alat dan bahan, kemudian aliran-aliran apa yang digunakan dalam seni lukis. Kita akan bahas satu persatu. Oke, pertama-tama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian seni lukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Jadi, seni lukis adalah pengembangan dari seni menggambar, di mana kalau menggambar, orang menggunakan pensil dan kertas gambar. Sedangkan kalau seni lukis, mereka menggunakan cat minyak, kemudian menggunakan kanvas, menggunakan palet, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tujuan berkarya seni lukis. Tujuan yang pertama adalah tujuan religius, yaitu tujuan keagamaan, di mana lukisan dibuat untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk tujuan kritik sosial, di mana lukisan dibuat untuk mengkritik lembaga sosial, pemerintah, ataupun pemegang kekuasaan yang berada di daerah tersebut. Tujuan yang ketiga adalah tujuan ekspresi, di mana lukisan dibuat untuk mengekspresikan perasaan pembuatnya. Tujuan berkarya seni lukis yang terakhir adalah tujuan komersil. Jadi tujuan dibuatnya lukisan itu untuk diperdagangkan dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Selanjutnya kita bahas tentang aliran seni lukis. Ada dua aliran dalam seni lukis. Yang pertama adalah aliran representatif dan aliran non-representatif. Kalau aliran representatif, mereka menekankan terhadap unsur-unsur nyata dalam kehidupan. Sedangkan kalau aliran non-representatif, mereka menekankan pada unsur-unsur yang sifatnya formal, terstruktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Oke, next. Yang akan kita bahas adalah tema seni lukis. Jadi ada beberapa tema dalam seni lukis yang biasa digunakan oleh seniman. Yang pertama adalah tema dengan manusia dengan dirinya sendiri. Artinya yang lukisan yang mereka buat adalah lukisan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, manusia dengan manusia lain. Kemudian manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan alam benda, manusia dengan aktivitasnya, manusia dengan alam hayal. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah alat dan bahan berkarya seni lukis. Alat yang pertama dan bahan yang pertama yang digunakan adalah krayon. Yang biasa digunakan adalah krayon. Krayon lebih dipilih oleh seniman karena tidak mengotori tangan dan baju ketika kita menggambar. Kemudian yang kedua adalah cat warna. Cat warna ada beberapa macam yang sering digunakan, yaitu cat air, cat minyak, dan cat akrilik. Yang ketiga adalah kuas. Kuas digunakan untuk menguas cat ke media lukis. Ada beberapa jenis kuas yang biasa digunakan, yaitu mulai dari yang runcing, kemudian yang bulat, dan lain sebagainya. Dan juga kegunaannya sangat bervariasi. Selanjutnya adalah pisau palet. Pisau palet ini digunakan untuk mencampur cat seperti layaknya kuas. Digunakan untuk mencampur cat di palet. Yang kelima adalah palet. Palet adalah tempat atau media yang digunakan untuk mencampur cat warna. Yang terakhir adalah kanvas. Kanvas adalah bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis.
Oke, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis lukisan. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam melukis. Yang pertama adalah teknik lukisan cat air atau teknik akuarel. Kalau teknik akuarel ini bahan yang dipakai adalah cat air yang berbentuk pasta, kemudian dicampur dengan air. Yang kedua adalah dengan teknik mozaik. Bahan yang digunakan untuk membuat lukisan dengan teknik mozaik adalah pecahan atau lempengan kaca, kemudian pecahan keramik, porselen, atau potongan kertas, atau juga bisa dengan batu yang berwarna-warni. Yang ketiga adalah lukisan kaca. Teknik melukis di kaca ini menggunakan bahan kaca, timah, kuningan, dan tembaga. Teknik yang terakhir yaitu adalah teknik lukisan batik. Teknik ini hampir sama dengan tata cara membatik pada umumnya, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin kemudian mencelupkannya ke larutan pewarna. Oke, next materi tentang prosedur berkarya seni lukis. Nah, untuk membuat karya seni lukis, yang pertama kalian harus memiliki ide atau gagasan. Kemudian yang kedua, setelah memiliki ide, kalian harus membuat sketsa gambar kalian. Kemudian yang ketiga, menentukan media dalam berkarya. Media apa yang akan kalian gunakan? Apakah media dengan kertas, kemudian kaca, atau lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yaitu menentukan tekniknya. Teknik apa yang akan kalian gunakan. Dan yang terakhir, kemudian mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Oke, itu tadi semua penjelasan dari saya tentang seni lukis. Saya harap penjelasannya mudah dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian yang terakhir adalah untuk membuktikan bahwa kalian telah mengerti tentang seni lukis, kalian harus membuat satu lukisan, boleh dengan media kertas, boleh juga dengan tangan, boleh dengan dinding, boleh juga dengan cangkang telur, dan kalian bebas menentukan media apa yang akan kalian pakai. Oke, cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, jangan lupa tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.